Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kader, apa kabar? Alhamdulillah. Bu, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa, Bu. Perkenalkan, nama saya Prilina Gunawan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu kader ya Bu ya. Ya. Kan suka ada posyandu gitu ya, ada ibu hamil kayak gitu. Dan sekarang saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang ASI eksklusif. Sebelumnya kita kontrol waktu dulu ya Bu ya. Ya, baik. Dan sekarang kan pukul 2 ya Bu ya. Mau sampai jam berapa Bu kira-kira? Jam setengah tiga. Jam setengah 3. Ya udah setengah jam ya Bu ya. Ya. Baik, untuk yang pertama biar agak lebih akrab nih Bu ya. Kita perkenalan dulu ya Bu ya. Yang pertama, maaf dengan ibu siapa? Ibu Imas. Ibu Imas. Yang kedua dengan ibu siapa? Ibu Tita. Ibu Tita. Yang ketiga Ibu Dini. Ibu Imas, Ibu Tita, Ibu Dini ya Bu ya. Bu, sebelum dimulai saya akan memberikan dulu kertas kosong ya Bu ya. Nanti kan saya akan memaparkan materinya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang penting bisa ditulis ya Bu. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya, sekarang saya akan membagikan tes ya Bu ya, soal-soal itu untuk pengetahuan ibu-ibu aja. Udah pada masuk grup semuanya ya Bu ya, grup WhatsApp? Ya. Udah dikirim Bu, udah ada? Belum. Udah Bu? Sudah ada. Coba diisi dulu Bu, setahunya ibu aja buat pengetahuan kayak gitu. Udah Bu? Sudah. Ya, baik. Untuk yang sekarang untuk lagi masih pegang HP semuanya ya Bu ya. Ya. Nah, ibu bisa dilihat di sini ada aplikasi Golden 1000 ya Bu, bisa dilihat di Play Store, download. Yang warna pink ya Bu? Iya. Yang ini bukan Bu? Ya betul ya itu Bu ya. Ibu bisa registrasi langsung Bu. Ya. Udah semuanya Bu? Udah. Baik. Untuk yang sekarang saya akan memberikan penyuluhan. Ibu masih fresh ya Bu ya? Masih, Bu. Ya. Baik, untuk yang pertama, di sini ibu-ibu udah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Udah. Bisa Ibu jelaskan? Yaitu ASI eksklusif yang 6 bulan tanpa asupan makanan apapun. Iya, betul sekali. Ibu tahu nggak sih itu ASI eksklusif itu sangat sempurna? Iya. Nah, di sini di papan yang ini ada yang dimaksud dengan kenapa ASI begitu sempurna? Karena yang pertama, ASI itu mengandung banyak nutrisi-nutrisi ya Bu ya, kayak mineral, vitamin, zat besi, protein, antibodi buat bayi yang kayak gitu, dan bagus juga buat sistem pencernaan bayi. Yang kedua, adanya kolostrum. Kolostrum itu adanya hari ke-1 sampai ke-3 setelah persalinan ya Bu ya, dari keluar kolostrum dari badan kita sendiri. Nah, itu tuh banyak manfaat sekali bagi bayi, terdapat vitamin A yang bagus bagi mata bayi dan keparahan infeksi-infeksi. Yang selanjutnya yaitu ada yang dinamakan bulatan-bulatan kecil di dekat areola ya Bu ya, puting ibu. Nah, ibu tuh jangan takut kalau nanti bayinya akan kekurangan ASI atau nutrisi, karena ketika bayi lahir kan kurang lambung bayi itu sekecil ceri ya Bu ya. Nanti setiap bulannya juga akan bertambah ukurannya. Jadi ibu-ibu nggak harus ketakutan karena bayinya kekurangan nutrisi. Selanjutnya di sini ada belajar menyusu menjelang persalinan, karena sangat penting ya Bu ya. Ketika kita hamil udah mendekati mau persalinan, kita juga harus sudah persiapan tentang segala macam tentang menyusui. Di sini persiapan apa saja yang harus ibu-ibu ketahui? Di sini ada yang pertama, persiapan psikologis ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh udah harus tanamkan dalam hati ibu-ibu untuk menyusui bayi ibu nanti dengan bahagia dan rasa sayang dan seperti itu ke bayi. Terus perbanyaklah ibu-ibu dari seperti membaca buku, artikel-artikel dari Google ya Bu ya, mencari tentang bagaimana cara menyusui, manfaat menyusui. Selanjutnya jika diperlukan, hubungilah konselor. Seperti bidan-bidan gitu kan bisa ya Bu ya, dipanggil ke rumah kayak gitu. Untuk yang selanjutnya mulai membicarakan perihal menyusui sama keluarga, sama suami, sama ibu. Jadi gimana caranya menyusui yang baik dan benar. Terus yang selanjutnya yaitu sudah mempersiapkan peralatan-peralatan seperti pangkal untuk menyusui, pipet, cup feeder, alat-alat pompa seperti buat pompa bayi. Yang selanjutnya sudah mempersiapkan baju-baju menyusui ya Bu ya, biar gampang menyusuinya. Terus kan sudah mulai belajar dan praktik-praktik tentang menyusui ke konselor. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada yang dimaksud dengan hypnobreastfeeding, yaitu kepercayaan seorang ibu untuk bisa menyusui menjadi modal utama untuk mengasihi ya Bu ya, karena tingkat kunci utama
santai. Terus ibu punya pikiran yang saya bisa memberikan ASI kepada bayi saya, ASI saya banyak, seperti itu ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya ada yang dimaksud dengan inisiasi menyusui dini ya Bu ya, seperti ini, seperti yang ada dilihat di gambar. Maksud dengan inisiasi menyusui dini, ibu-ibu udah tahu apa yang dimaksud dengan inisiasi menyusui dini? Tahu. Sudah tahu. Apa yang coba ibu bisa jelaskan apa yang dimaksud inisiasi menyusui dini? Ya, dekatkan bayi sama bayi. Oh iya, setelah kelahiran ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan inisiasi menyusui dini yaitu proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri untuk menyusu segera 1 jam setelah persalinan ya Bu ya. Ketika bayi lahir, plasenta juga belum keluar ya Bu ya. Jadi bayi langsung disimpan di dada ibu untuk mencari susu ibu, untuk mencari adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari inisiasi menyusui dini ada bagi ibu sama bagi bayi. Yang pertama bagi ibu, yang dengan adanya sentuhan dan hisapan pada payudara ibu mendorong untuk keluarnya hormon oksitosin di tubuh ibu. Terus menyebabkan kontraksi juga ya Bu ya, memperlancar keluarnya plasenta. Terus yang selanjutnya yaitu mencegah pendarahan juga ya Bu. Nah, selanjutnya bisa juga menstimulasi hormon-hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman. Terus selanjutnya ibu bisa membuat ibu semakin percaya diri. Adapun manfaat bagi bayi dengan adanya IMD yaitu ketika bersentuhan dengan ibu, detak jantung bayi, kehangatan bayi, pernapasan bayi itu jadi teratur. Terus bayi juga memperoleh kolostrum yang tadi saya bilang ya Bu ya, dengan segala manfaatnya. Terus memberikan rangsangan ke otak ibu dan untuk memproduksi ASI lebih cepat. Jadi nggak ada yang dinamakan ASI kekurangan ASI atau ASI nggak keluar ya Bu. Terus ada yang dimaksud menyusui awal. Pasti ibu-ibu di sini yang udah pada punya anak, ibu udah punya anak Bu? Udah. Ibu gimana punya anak? Susah Bu. Oh, susah punya anak. Insya Allah nanti juga ada yang ya, boleh dikasih rezeki. Ibu Ya, udah punya saya anak? belum punya Bu. Oh, udah jadi ibu kader ya Bu ya? Iya. Iya. Jadi Karena ya saya pasti. Oh iya, bagus Bu, bagus. Pasti ya Bu ya, ketika seorang mulai menyusui awal pasti akan mengalami kesusahan dan kelelahan setiap waktu. Tetapi ibu harus bersabar dan berbahagia ya Bu ya, karena sejatinya ibu sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengasihi, yaitu memberikan ASI kepada bayinya. Terus di sini ada praktik menyusui, yaitu ciri-ciri bayi yang aktif menyusu seperti bayinya tampak tenang, badan bayi menempel pada perut ibu, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus ya Bu ya. Terus mulut bayi juga terbuka lebar. Terus dagu bayi menempel pada payudara. Terus sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi dan areola bawah terlihat lebih banyak masuk dan yang atas kelihatan sedikit. Terus kepala bayi agak menengadah, bayi tampak kuat menghisap dengan irama perlahan dan tidak akan terasa pusing, terasa sakit ya Bu saat memberikan ASI. Baik, gimana ibu-ibu? Saya sudah memberikan sedikit penyuluhan pendidikan tentang menyusu bayi. Ya. Apakah bisa dipahami? Insya Allah. Untuk sekarang kita istirahat dulu ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu bisa makan-makan dulu atau mau ke WC boleh ke WC. Di sini saya akan memberikan lagu-lagu, sedikit lagu ya Bu ya, supaya ibu-ibu ketika nanti ada kumpulan-kumpulan sama ibu-ibu hamil atau ibu-ibu nifas, ibu bisa menyanyikan lagu tersebut. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya Bu. Iya, boleh Bu. Kita di sini pakai irama balonku ya Bu ya. Baik, 1, 2, 3. Adik eksklusif bagus, beri sampai enam bulan. Putih-putih warnanya, banyak kali giginya. Adik eksklusif bagus dan payudara penghasilnya. Hanya berikan ASI pada bayi 6 bulan. Ibu udah pada pinter ya Bu ya? Iya dong. Bisa dipakai ya Bu ya ketika bulan-bulan. Baik, untuk yang selanjutnya kita kembali ke materi ya Bu ya. Di sini ada praktik posisi menyusui. Di sini ada 5 ya Bu ya posisinya, yaitu posisi menyimpang biasa kayak ibu. Lagi tidur, lagi duduk. Yang kedua ada posisi menyilang ya Bu ya, bayinya bisa diginiin. Yang tadinya kan di sini ibu nyusunya pakai tangannya ini, bisa pakai tangan ini takut cangkul gitu ya Bu. Terus yang ibunya ada tiduran menyamping. Biasa ibu tidur biasa kalau lagi di kasur atau
yaitu bayinya bisa disusui di sebelah sini tapi dipegang sama tangannya ini ya Bu ya. Terus posisi semi duduk. Jadi tiduran enggak, duduk enggak, jadi posisi semi duduk. Untuk yang selanjutnya di sini ada yang dimaksud dengan ASI eksklusif 1. Pemberian ASI secara eksklusif yaitu bayi hanya diberikan ASI sampai usia 6 bulan, tidak diberikan yang lain seperti susu formula, jeruk, madu, air putih dan yang lainnya. Dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapat ASI eksklusif banyak sekali ya Bu ya. Ketika bayi tidak mendapatkan ASI yang cukup, bayi akan memiliki risiko kematian karena diare 3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang memperoleh ASI eksklusif yang cukup. Yang kedua di sini ada bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan ASI eksklusif. Terus yang selanjutnya ada tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI. Yang selanjutnya bayi tidak memperoleh zat kekebalan tubuh ya Bu ya, jadi bayi bakal sakit. Beda ya Bu berat badannya bayi yang diberikan susu ASI sama ibunya sendiri sama yang diberikan formula. Pertumbuhan dan perkembangan juga terganggu ya Bu ya, karena bayi yang mendapatkan ASI akan beda dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI ketika tingginya, pertumbuhannya, gerak-geraknya ya Bu ya. Ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif juga akan beresiko mengalami retensi berat badan postpartum. Ibunya akan susah turun berat badannya ya Bu ya, nggak langsung lagi kayak gitu. Terus ibunya juga gampang sakit juga. Untuk yang selanjutnya ada ASI eksklusif 2. Untuk menjaga keberlangsungan menyusui ASI hingga 6 bulan ya Bu ya, itu pasti tidak sederhana. Ibu-ibu pasti perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI-nya supaya volume ASI-nya tetap ada dan banyak manfaatnya, yaitu rutin memasangkan payudara 2-3 jam sekali. Jadi selalu bangunkan bayi ya Bu ya 2-3 jam, berikan ASI-nya. Meskipun pasti bayi kebanyakan tidur mulu ya Bu ya, bangunin aja nggak apa-apa. Terus ketika bayi menyusui sebelah kiri, yang sebelah kanannya belum disusui bisa diperah Bu. Pokoknya harus kosong dua-duanya, jadi supaya volume ASI-nya terjaga. Terus menyusui payudara di satu payudara hingga terasa kosong dan bayi kenyang. Lanjutkan dengan perah payudara jika tidak disusukan. Simpan ASI-nya di kulkas ya Bu. Terus jika ibu berjauhan dengan bayi, ketika ibu bekerja atau kemana-mana, ibu atur waktu untuk mengosongkan payudara 2-3 jam sekali. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI. Tanda bayi cukup ASI yaitu kenaikan berat badannya yang signifikan setiap bulan ya Bu ya, naik hampir beberapa gram ya Bu. Untuk payudara. Terus yang selanjutnya payudara terasa kosong setelah menyusui, BAK-nya 4-6 kali per hari. Dan BAB-nya juga lancar ya Bu, sehari sekali. Bayi aktif dan tidak rewel. Yang selanjutnya memerah ASI diperlukan oleh semua ibu menyusui, baik untuk meningkatkan ASI ataupun menjaga volume ASI. Baik ibu bekerja di luar rumah ataupun ibu bekerja di dalam rumah. Untuk yang selanjutnya di sini ada masalah-masalah menyusui. Pertama ada puting lecet. Terjadi biasanya pada awal-awal ibu menyusui, ibu yang baru pertama punya anak 1. Karena bisa disebabkan oleh posisi-posisi dan perlekatan. Karena mungkin dari posisi-posisi yang salah seperti itu. Yang kedua ada payudara bengkak, diakibatkan oleh pengosongan payudara yang tidak optimal. Jadi payudaranya nggak dikeluarin semua ASI-nya ya Bu ya, nggak diperas seperti itu, nggak benar-benar kosong. Terus untuk pencegahannya, untuk penata laksanaannya yaitu kompres dengan air hangat sebelum disusui. Terus harus agak diurut-urut seperti itu. Terus kosongkan, harus benar-benar kosong ASI-nya. Jangan menunda-nunda atau menunggu payudara penuh. Nah selanjutnya ASI sedikit. Ibu-ibu nggak perlu takut, nggak akan ada yang dinamakan dengan ASI sedikit. Karena indikator yang tepat adalah tanda bayi kecukupan ASI dilihat dari kenaikan berat badan bayi, frekuensi menyusunya, BAK dan BAB-nya, serta bayi aktif dan tidak rewel. Untuk yang selanjutnya satu lagi ya ibu-ibu, aliran ASI deras. Ada yang dimaksud dengan aliran ASI deras dapat mengakibatkan bayi tersedak atau tidak nyaman menyusu sehingga rewel dan gelisah ya Bu setiap saat. Ini terjadi karena volume ASI-nya yang terlalu banyak. Ibu-ibu bisa ditangani dengan jari telunjuk dengan jari tengah agar diapitkan ke payudara ibu ya Bu ya, seperti ditahan ketika bayi menyusu. Nah itu
ibu-ibu di sini